Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Islam dan modernisasi. Tapi bahasan saya kali ini tidak mengacu pada teori ya, lebih kepada bagaimana sih sejarah dari Islam dan modernisasi ini. Oke, sedikit kembali ke belakang, kita mengingat kembali bahwa tipologi umat Islam dan modernisasi sendiri ini terdapat 3 gitu kan. Pada tahapan pertama yaitu adanya istisda atau memusuhi. Nah, bentuk realisasinya ini yaitu berupa umat Islam awalnya memerangi modernisasi karena menurut kami kaum Islam dahulu itu terdapat kecurangan dalam peradaban menuju modernisasi gitu. Kemudian tahapan yang kedua itu istilham atau mempertimbangkan. Bentuk realisasinya yaitu adanya tamyiz atau memilah antara mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga di sini terjadilah manhaj al-Islam, yang mana di dalamnya terjadi hiwar hadari, yaitu dialog peradaban. Kemudian masuk pada tahapan yang ketiga, yang terakhir, yaitu istislam atau menerima modernisasi. Nah, bentuk realisasinya yaitu atas dasar nakli atau adanya transformasi, yang mana di dalamnya ada tabaiyah hadariyah, yang artinya hanyut dalam peradaban orang lain. Oke, di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa perkembangan budaya Islam itu dibagi ke dalam 3 masa yang menonjol. Yang pertama, budaya masyarakat kita yang hidup pada era tradisional. Nah, ini ditunjukkan dengan pertanian, perkebunan. Dan tentunya era ini itu sebelum adanya teknologi ataupun mesin gitu ya. Nah, di era itu yang paling menonjol adalah kepala suku dan tokoh agama, karena mereka ini orang yang memiliki wibawa pada wilayah setempat gitu. Lalu dari mana sumber kekuasaannya kepala suku dan tokoh-tokoh agama itu tadi? Nah, ini bisa dilihat dari biasanya kepala suku ataupun tokoh agama yang dipilih itu orang yang memiliki kuasa atau orang yang memiliki lahan luas, misalnya memiliki hutan dan memiliki sawah yang berhektar-hektar. Nah, kemudian dari situ mereka memiliki potensi untuk menguasai wilayah setempat. Nah, sehingga di sini ada istilah kata ulayah yang artinya wilayah yang dikuasai oleh etnis tertentu. Hal ini bisa dilihat pada kiai-kiai zaman dahulu yang kaya-kaya gitu ya. Ketika sudah punya lahan banyak, penghasilan banyak, kemudian kiai itu membangun pesantren, kemudian santri datang gitu kan. Nah, santri yang datang ini tidak semerta-merta hanya ingin menimba ilmu, melainkan pada zaman dahulu santri itu berperan besar pada pembangunan pesantren. Santri yang datang diberikan tugas oleh kiainya untuk ikut mengolah lahan daripada milik kiainya tersebut. Nah, yang seperti ini masih kita jumpai hingga saat ini ya. Walaupun memang ya sebagian kecil saja, karena sekarang ini sudah banyak
pondok-pondok yang modern gitu. Kemudian berlanjut kepada perkembangan era modern. Nah, era modern ini munculnya ditandai dengan dua hal yang mendasar gitu. Yang pertama, ilmu pengetahuan atau teknologi. Kemudian yang kedua yaitu munculnya nation state atau negara, kemerdekaan gitu. Lalu artinya apa? Artinya begitu negara muncul, maka kekuasaan yang tadinya berada di kepala suku atau tokoh agama akan beralih ke negara. Karena negara yang sudah terbentuk, dalam artian sudah merdeka, itu memiliki sistem. Nah, sistem ini juga memiliki peraturan. Sehingga negaralah yang mengatur suatu wilayah gitu kan. Lalu sumber kekuasaan dari negara sendiri itu apa? Ya, ini berasal dari sumber kekayaan alam gitu. Ditandai dengan pabrik-pabrik seperti batu bara, pabrik minyak, dan lain sebagainya. Kemudian alat pertahanan yang digunakan negara apa? Yaitu kalau di Indonesia ya ditandai dengan adanya TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut. Sehingga kemajuan ini berdampak besar dan menghantarkan zaman kepada era informasi, di mana semua yang ada pada suatu wilayah ini dikendalikan oleh informasi. Sebagai contoh, di jalan ada lalu lintas, kemudian adanya networking, sistem yang mengatur, kemudian di jaringan ada internet, dan di informasi itu ada berita-berita seperti bisa di sosial media maupun televisi, radio, dan lain sebagainya gitu. Nah, contoh tokoh pada waktu itu siapa? Yaitu Bill Gates gitu kan. Sehingga kalau kita lihat dengan perkembangan yang ada gitu kan, yang diperebutkan itu bukanlah lahan atau kekuasaan, melainkan di sini yang kita lihat sekarang adalah market dan pasar, yaitu realita yang sudah berkembang. Makanya kalau kita lihat sekarang itu banyak bermunculan market-market online. Oleh karena itu, ketika semuanya ikut berdampak mengalami perubahan, maka tidak terkecuali dengan agama. Agama pun akan mengalami perubahan. Nah, di sini apabila agama itu tidak mengikuti irama informasi baru pada suatu negara, maka agama akan tersingkirkan atau tertinggal. Lalu bagaimana Islam mensikapi perubahan itu? Dan bagaimana kaitannya antara masyarakat tradisional, masyarakat modern, teknologi, dan informasi untuk beragama? Nah, ini dapat kita lihat bahwa agama itu memiliki kekuatan, memiliki peran untuk menyatukan umat manusia. Walaupun mereka lintas etnis atau bangsa. Misalnya ini seperti yang dilakukan dalam Islam gitu ya, pada ibadah haji. Ibadah haji ini jika kita lihat bisa menyatukan negara, warna kulit, kemudian dikumpulkan menjadi satu, yaitu satu agama Islam, dan melakukan ibadah di Mekah.
melakukan ibadah haji gitu kan. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai pemersatu gitu. Ini juga dilakukan oleh agama-agama lain ya, bukan dalam Islam saja. Kemudian ketika semuanya mengalami perubahan, agama pun juga, maka dampak besarnya ada pada ekonomi. Karena ekonomi ini perannya besar dalam kemajuan suatu bangsa. Kalau negara bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi, maka agama ini bertujuan untuk kesejahteraan spiritual. Artinya, negara memberikan kenyamanan hidup, sedangkan agama memberikan kualitas hidup, keselamatan hidup, dan kebahagiaan hidup. Dalam artian makna hidup. Maka dari itu, Islam dan agama yang lainnya ini sebenarnya tidak ada masalah dengan modernitas teknologi yang ada ya. Yang menjadi masalah itu sebetulnya ketika sains dan teknologi menjadi suatu paham atau ideologi, sehingga menyamai seperti agama gitu. Hampir sama seperti agama. Nah, ketika suatu sains menjadi agama, sedangkan ciri sains sendiri itu semuanya harus observable gitu, empiris, provable, sehingga sains harus bisa dibuktikan melalui indera dan ilmu. Dampaknya apa? Manusia lebih tertarik pada sains dibandingkan agama. Akibatnya lama-kelamaan agama menjadi terpinggirkan. Mengapa? Karena agama itu sebagian berisi hal-hal yang abstrak. Gampangnya kurang menarik gitu. Karena butuh pemahaman yang mendalam. Seperti konsep akhirat, konsep Tuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam sains ini senantiasa bersifat kritis. Nah, sains tidak mampu mencapai hal-hal yang abstrak tersebut seperti agama. Oleh sebab itu, para tokoh pemikir agama hendaknya mampu menjawab tantangan sains. Karena apabila pemikiran agama tidak mampu mendampingi, melayani sains, maka suatu saat pasti agama akan dianggap tidak menarik, tidak penting, sehingga ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Nah, lanjut, pada dasarnya agama adalah kekuatan pembebasan agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Namun sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari itu. Nah, hal ini itu agar manusia punya visi yang bagus gitu. Dengan adanya agama, manusia dapat menjalani hidupnya dengan misi yang bagus. Agar manusia juga dapat memahami ayat-ayat semesta bahwasannya sains itu hanyalah sebagian kecil saja dari perilaku alam.
Dengan demikian, lalu bagaimana cara agama bisa memberikan sedikit peran pada ilmu ini, sains ini, memberikan sedikit guidance. Karena kalau agama ini menutupi semua sains atau melingkupi semua sains juga itu tidak akan bisa, karena antara sains dan agama itu memiliki beberapa elemen-elemen yang berbeda atau bertolak belakang, sehingga agama ini hanya bisa masuk kepada elemen-elemen tertentu yang tentunya selaras dengan sains. Nah, seharusnya agama bisa masuk kepada elemen-elemen itu. Walaupun di samping itu, sains sendiri adalah sesuatu yang bersifat dinamis, selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Maka dari itu, sebaiknya agama harus mendengarkan apa yang terjadi dalam dunia sains, apa perkembangan yang ada pada dunia sains, apa perubahan-perubahan yang telah terjadi pada dunia sains. Kemudian, bagaimana agama dapat memanfaatkan modernitas? Misalnya, ini bisa kita realisasikan kepada kehidupan nyata gitu ya, yang ada saat ini. Misalnya kan ini, agama itu anti pencurian, anti maling gitu. Nah, bentuk penanggulangan dari adanya teknologi itu apa? Yaitu dengan dipasangnya CCTV. Karena ini adalah satu alat yang bisa dipasang di berbagai tempat gitu. Lalu bisa mengawasi sehingga tidak terjadi pencurian. Hal ini menunjukkan bahwasannya teknologi itu sebenarnya sejalan kok. Teknologi itu mendukung agama apabila kita ingin menguliknya gitu. Jadi sesungguhnya agama itu bisa sekali untuk dikaitkan dengan teknologi. Oleh karena itu, teknologi harus dilihat sebagai instrumen atau perpanjangan dari agama itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu modernitas adalah suatu perkembangan yang alami, yang historis, sehingga agama juga harus mampu mengimbanginya. Sebab kalau tidak, agama akan tertinggal. Agama akan dianggap tidak menarik lagi oleh masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.